pembahasan leasing sudah kita bahas tadi, maka untuk itu kita akan membahas tentang waralaba ya. Selamat datang di penjelasan waralaba. Mungkin teman-teman mahasiswa sekalian belum tahu apa yang dimaksud dengan waralaba. Tetapi saya yakin di antara Anda semua pasti ada beberapa yang sudah mengerti apa itu namanya waralaba ataupun franchise ya. Nah, di sini ada pengertian waralaba adalah suatu istilah yang dipergunakan ya sebagai di sini sebagai pengganti dari kata franchise ya. Pengertian waralaba seperti yang terdapat di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997 dan diperbaharui dengan PP Nomor 42 Tahun 2007 adalah perikatan di mana salah satu pihak diberikan hak untuk memanfaatkan dan menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan pihak lain tersebut dalam rangka menyediakan atau penjualan barang atau jasa. Di dalam pasal 2 Peraturan Menteri Nomor 31 disebutkan secara rinci yang dimaksud ciri khas usaha, yaitu ciri khas bukti suatu yang memberikan keuntungan, memiliki standar atas pelayanan dan atas dasar ya barang dan jasa yang ditawarkan yang dibuat secara tertulis, mudah diajarkan dan diaplikasikan, adanya dukungan yang berkesinambungan dan hak kekayaan intelektual yang terdaftar. Jadi tadi ada kesimpulannya yaitu di situ unsur-unsurnya bisa kita garis bawahi yaitu ciri khas usaha yang terbukti sudah memberikan keuntungan, memiliki standar atas pelayanan, atas barang dan atau jasa yang ditawarkan dan dibuat secara tertulis, mudah diajarkan dan diaplikasikan, adanya dukungan yang berkesinambungan dan hak kekayaan intelektual yang terdaftar. Jadi otomatis ya bahwa suatu perusahaan atau produk itu sudah terdaftar ya. Sudah terdaftar dan layak untuk bagaimana supaya bisa dipasarkan secara luas. Dengan kata lain, untuk dapat disebut memiliki hak khusus, pemilik usaha harus memiliki kriteria usaha waralaba. Pemilik usaha harus memenuhi kewajiban sebagai pemberi waralaba dan mendaftarkan usaha waralabanya ke instansi yang berwenang untuk mendapatkan surat tanda pendaftaran waralaba. Konsekuensi hukum apabila pemberi waralaba tidak memenuhi ketentuan yang diisyaratkan, maka pemberi waralaba dapat terancam sanksi sesuai dengan pasal 26, 27, 28, nomor 31 Permen ya, tentang waralaba. Next, dasar hukum waralaba di sini diuraikan juga di slide ini, nanti bisa Anda baca sendiri ya teman-teman mahasiswa. Dan di sini ada perjanjian waralaba, di mana saya jelaskan dulu bagaimana secara prakteknya Anda bisa melihat master chicken ya atau sabana ya, itu contoh-contoh waralaba. Anda bisa melihat sabana itu bisa dilihat atau master chicken bisa dilihat di internet juga, bahwa master chicken dan juga sabana menyediakan fasilitas untuk para pemilik modal yang ingin melakukan usaha sama seperti usaha miliknya, seperti misalnya menjual ayam ya. Tetapi nanti dalam runtutannya itu sudah pasti didampingi seperti apa yang terdapat pada ini. Kalimat yang saya panahkan ini, adanya dukungan yang berkesinambungan dan hak kekayaan intelektual yang telah terdaftar. Jadi, dukungan yang berkesinambungan selalu dikontrol oleh pihak pemilik waralaba yang pertama. Tentunya di sini yang pertama adalah mendaftarkan terlebih dahulu kekayaan intelektual yang dimilikinya. Ya, Anda misalnya punya tempe, tempenya itu sangat khas sekali yaitu rasa bakso, misalnya rasa daging sapi. Nah, Anda ingin supaya tapi kebanyakan bukan karena ingin menjual lagi ya, kebanyakan karena usaha yang dijualnya itu ramai, mendapatkan keuntungan, sudah banyak yang kenal, dan akhirnya ia membuat sebuah sistem baru
agar supaya orang-orang lain juga bisa memperdagangkan hasil daripada karya intelektualnya. Misalnya, tidak hanya makanan, hampir misalnya bisa di semua barang, apa itu pun. Walaupun bukan makanan, itu bisa saja menjadi waralaba atau franchise ya. Dan satu yang sangat mencolok, contoh ya, di kehidupan kita sehari-hari, kita melihat yang namanya toko Alfamart dan Indomart, itu adalah waralaba ya, waralaba. Jadi tadinya hanya satu, tadinya hanya milik perseorang, dan dia merasa bahwa Indomart itu bisa banyak sekali pengunjungnya dan pembelinya, dan konsep usahanya jelas ya, konsep usahanya jelas. Di sini ada standar pelayanannya jelas ya, di panah ini, dan barang atau jasa yang ditawarkan itu jelas secara tertulis dan mudah diajarkan aplikasinya, bagaimana ada kasir di sana, bagaimana ada rak-rak yang tersusun. Nah, itu makanya akan menjadi sebuah sistem dagang yang patut untuk bisa diperdagangkan dan juga orang lain bisa mendapatkan hak untuk memperdagangkannya. Bagaimana caranya itu ya? Nah, itu contoh-contoh real. Anda bisa memperhatikan teman-teman mahasiswa contoh praktiknya seperti Indomaret dan Alfamart ya. Bukan sebenarnya sengaja dia buat sebuah Indomaret nantinya akan ada franchise dan waralaba, bukan, tetapi pada dasarnya pertamanya adalah dia buat diri dia dulu. Ternyata dicobanya banyak yang laku. Akhirnya ada juga beberapa para pengusaha lain yang tertarik untuk membuat konsep usaha yang sama. Akhirnya membeli konsep usahanya. Dan itu lebih mahal sebenarnya. Tetapi jaminan untuk dapat lebih laku itu, untuk dapat lebih banyak peminatnya, nah itu sudah di depan mata ya. Misalnya seperti Indomart dan Alfamart, Master Chicken ya, dan Sabana itu lebih banyak peminatnya daripada chicken-chicken lainnya yang misalnya tidak memiliki merek ya. Tentunya yang menjadi brand adalah merek dan khas usahanya. Itu adalah waralaba. Ini Anda bisa perhatikan sendiri nanti teman-teman di slide yang saya sajikan di sini adalah perjanjian waralaba, pencantuman hak dan kewajiban di dalam perjanjian yang dibuat akan menjadi acuan dan dasar bagi pemberi waralaba ataupun bagi penerima waralaba. Nah, Anda bisa lihat kata-kata perjanjian di sini. Maka dari itu kemarin saya berikan materi tentang perjanjian tidak lepas daripada materi-materi yang selanjutnya. Nah, ini sekarang sudah ada yang namanya perjanjian. Begitupun yang supplier tadi ya. Maksudnya begitupun yang tadi leasing antara lessee dan lessor, tentu ada perjanjian di sana. Begitupun perjanjian waralaba antara franchisor dan franchisee, itu semua ada pihak-pihak yang melakukan perjanjian di sana. Tentunya jangan sampai melanggar daripada ketentuan perjanjian yang telah disepakati bersama. Teman-teman mahasiswa, kita lihat di sini ada beberapa hal yang biasanya dimuat dalam perjanjian. Saya pindah dulu aja saya di bawah, supaya Anda bisa melihat semua dan memperhatikan. Dimuat di dalam perjanjian yang dibuat antara pemberi waralaba dan penerima waralaba, antara lain sebagai berikut. Nama yang nanti bisa disimak sendiri. Next, manfaat waralaba di sini, memberi waralaba tidak perlu mempersiapkan dana. Organisasi waralaba mampu memperluas jaringan. Waralaba tidak perlu menyiapkan sumber daya manusia yang banyak, karena sumber daya manusia merupakan tanggung jawab masing-masing pemilik outlet. Jadi, di situ sudah ada ya, tempatnya sudah disediakan oleh si lesor tadi ya, lesi yang memberi ya, dan yang membeli adalah lesi, yang memberi adalah lesor. Waralaba tidak memiliki aset berupa outlet-outlet ya. Jadi yang punya tempat, menunjuk tempat adalah yang akan membeli ya, yang akan membeli sistem dagangnya ya, sistem dagangnya itu semua dibeli, dari pelayanannya sampai kepada karyawan-karyawan dalam bentuk bajunya seperti Indomaret tuh, bentukan rak daripada Indomaret itu sendiri ya, lakunya berapa, harganya berapa, maka keuntungannya itu akan jelas ya, jelas sekali untuk menguntungkan si pembeli tadi ya, pembeli sistem tadi ya. Nah, ini ada pemberi waralaba tidak perlu mempersiapkan dana. Jadi si yang memberikan sistem tadi,
waralaba pertama itu tidak perlu menyiapkan modal-modal lagi untuk memperbanyak usaha dagangnya, tetapi sudah ada orang lain yang ingin ya yang juga memiliki modal, tentunya memiliki keinginan untuk memiliki usaha yang sama seperti itu dan diberikan haknya, tetapi dengan catatan melalui perjanjian. Berapa jangka waktunya, misalnya bisa membeli sistem daripada penjualan usahanya itu. Nah, ini Anda bisa baca di slide-nya ya, organisasi waralaba mampu melindungi ya, mampu meluas jaringan usahanya. Waralaba tidak perlu menyiapkan sumber daya manusia yang banyak, karena sumber daya manusia merupakan tanggung jawab masing-masing pemilik outlet ya. Tetapi bisa juga dengan perjanjian, pihak Indomaret di pusat menyediakan tenaganya. Bisa saja ya terjadi dengan adanya perjanjian-perjanjian tadi. Nah, ini persyaratan dari waralaba. Pemberi waralaba dan penerima waralaba lanjutan mengutamakan penggunaan barang dan atau hasil produksi dalam negeri sebanyak-banyaknya sepanjang memenuhi standar mutu barang dan jasa yang disediakan dan atau dijual berdasarkan perjanjian waralaba. Pemberi waralaba mengutamakan pengusaha kecil dan menengah sebagaimana penerima waralaba, lanjutan dan pemasok dalam rangka penyediaan. Dalam hal penerima waralaba, penerima waralaba lanjutan bukan merupakan pengusaha kecil dan menengah ya. Pemberi waralaba dan penerima waralaba lanjutan wajib mengutamakan kerjasama atau pasokan barang dan ajal jasa dari pengusaha kecil dan menengah. Jadi itu sudah diatur di dalam PP nomor 42 tahun 2007 tentang waralaba. Nah, itu rekan-rekan mahasiswa sekilas tentang waralaba. Ya, saya akan memberikan kilasan daripada materi waralaba ini dalam literatur sedikit ya. Dalam literatur saya akan tampilkan di dalam video ini. Tentunya teman-teman mahasiswa bisa memperhatikan penjelasan saya sebelum saya tampilkan. Sambil saya menjelaskan, sambil saya seksama untuk bagaimana bisa menampilkan daripada materi waralaba tersebut. Jadi teman-teman mahasiswa bisa melihat prakteknya langsung ya. Sebenarnya waralaba itu sangat mudah sekali ya. Seandainya Taiti juga ada waralabanya, itu sangat banyak sekali yang ingin ya. Dan Teh Upet itu juga mungkin saja adalah suatu sistem waralaba. Seperti Anda misalnya memiliki jenis usaha, misalnya kue mochi rumput laut dengan rasa green tea misalnya. Nah, itu kue mochi rumput laut dengan varian green tea. Nah, apa sih yang bisa diambil daripada green tea-nya itu atau teh atau misalnya mochi rumput laut dengan rasa green tea. Sudah dia mochi, dikasih rumput laut, dikasih lagi green tea. Jadi dari rumput lautnya yang kurang ada rasanya, dikasih green tea, jadi ada rasa green tea-nya gitu ya. Nah itu misalnya membuat ketertarikan dari banyaknya orang. Ingin juga gitu ya menjual seperti jenis usahanya. Nah Anda persilahkan, tapi bayar royalti ya. Dan Anda juga akan memberikan konsepnya supaya laku seperti apa. Supaya nambah banyak yang beli seperti apa, seperti yang konsep yang pernah Anda dagangkan. Nah, jadi orang-orang yang membeli konsep sistem dagang Anda itu tidak rugi ya, itu tidak ada jaminan untuk untung sebenarnya, tetapi jaminan untuk supaya bisa didampingi terus-menerus ya, itu ada. Nah, ini teman-teman sekilas dari literatur yang saya tampilkan di depan layar monitor video, yaitu yang dimaksud dengan hak kekayaan intelektual. Jadi harus ada kekayaan intelektual dulu ya. Didaftarkan dulu, baik secara merek, dagang, logo, hak cipta, rahasia dagang, dan paten. Bisa diperhatikan, nanti sekilas akan Anda lihat ya, materi dari saya ini, dasar hukum waralaba apa saja, lalu perjanjian waralaba. Di sini saya bacakan sedikit, yaitu saat ini waralaba telah merambah sebagai aspek aktivitas bisnis seperti antara lain bidang properti, furnitur, konstruksi, jasa pendidikan, pelatihan, travel, penginapan, komputer, laundry, jasa kebersihan, kesehatan, kecantikan, dan retail lainnya.
Jadi bukan hanya makanan ya, bahkan salon juga bisa membuat sebuah waralaba atau franchise ya. Nah, itu teman-teman mahasiswa, materi dari yang kita bahas tadi adalah mengenai waralaba. Di sini pun ada jenis penyebutan ya, penyebutan antara pemberi waralaba dan penerima waralaba di situ ya. Di sini ada penerima waralaba dan pemberi waralaba. Dan penerima dan pemberi waralaba, di sini ada istilah-istilahnya. Nanti akan Anda baca ya, literaturnya saya sekali lewat aja karena kita akan masuk ke aspek hukum asuransi. Nah, sebelum masuk ke slide aspek hukum dalam asuransi, ada baiknya Anda perlu mengetahui bahwa asuransi ini adalah sebuah jaminan ya, jaminan perlindungan agar supaya barang atau orang itu terselamatkan dengan adanya penggantian ya. Penggantian baik itu walaupun misalnya barang itu tidak bisa diganti secara utuh atau orang tidak bisa diganti secara utuh, maka akan bisa nestapannya bisa diobati dengan uang atau dana yang sudah sebelumnya dibayar oleh orang yang memakai jasa asuransi tersebut. Nah, kita lihat dulu pengertiannya. Berkembang dengan pesat, berbagai ragam jenis asuransi ditawarkan kepada masyarakat dan memberikan arti bahwa masyarakat cenderung memiliki rasa percaya dan cukup tinggi terhadap perusahaan asuransi. Dan ini dapat pula menjadi bukti bahwa masyarakat menyadari arti penting asuransi di dalam mengantisipasi resiko yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Nah, sudah ada jaga-jaga atau antisipasi ya, tentunya. Kita akan lihat slide-nya, teman-teman. Tapi sebelumnya pengertian dulu ya, kita akan baca. Pengertian asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara kedua belah pihak. Nah, lihat ini adalah kalimat pertamanya adalah perjanjian ya. Maka dari itu, materi yang saya sajikan sekarang ini tidak lepas daripada materi yang sebelumnya pernah saya berikan kepada Anda tentang perjanjian. Perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan yaitu kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, dan kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab yang mungkin akan diderita tertanggung. Jadi teman-teman nanti bisa melihat dasar hukum asuransi apa saja dan apa-apa saja jenis-jenis asuransi di sini. Jenis-jenis asuransi yaitu ada dilihat dari fungsinya ya, yaitu asuransi kebakaran, pengangkutan, aneka asuransi ya. Kita lihat slide-nya di sini. Nah, persyaratan waralaba masih ya, lanjut. Aspek hukum asuransi tadi kita sudah baca, dasar hukumnya, jenis-jenis asuransi ada asuransi kerugian, asuransi jiwa, reasuransi, dan ada asuransi seumur hidup itu tadi ya. Di sini reasuransi bentuk kreatif, fakultatif, dan kombinasi dari keduanya. Asuransi kerugian yaitu ada kebakaran ya, asuransi jiwa ada berjangka dan tabungan. Nah, ini hukum bisnis yaitu suatu perangkat kaidah hukum yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan urusan atau kegiatan dagang industri atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang atau jasa dengan menempatkan uang daripada entrepreneur dalam resiko tertentu dengan usaha tertentu untuk mendapatkan keuntungan tertentu. Dalam kegiatan bisnis, hukum jelas diperlukan demi kepentingan para pihak agar terwujud watak dan perilaku aktivitas di bidang bisnis yang berkeadilan, wajar, sehat, dan dinamis. Dan hukum bisnis tersebut harus diketahui dipelajari oleh pelaku bisnis. Jadi hukum bisnis juga harus diketahui oleh si pelaku bisnis. Misalnya pelaku bisnis itu tidak tahu tentang hukum bisnis, Anda sebagai lulusan ekonomi harus wajib memberitahu dan memiliki kewajiban ya, bukan memiliki kewajiban saja, tetapi rasanya ingin memberitahu karena Anda tahu bahwa bisnis itu ada hukumnya. Tidak mempraktikkan bisnis yang bisa merugikan masyarakat luas ya, seperti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Bisnis-bisnis waralaba juga dikhawatirkan supaya jangan sampai melakukan monopoli atau persaingan usaha tidak sehat.
Teman-teman mahasiswa, dari ketiga materi yang saya sampaikan ini tentunya tidak lepas daripada hukum perjanjian. Maka dari itu, Anda harus lebih sangat-sangat paham terhadap mata kuliah yang saya hantarkan sebelumnya tentang perjanjian. Itu saja dari saya, semoga bermanfaat dan kiranya kalau misalnya memang perlu ada yang dicatat dengan teman-teman mahasiswa, silahkan untuk dicatat dan misalnya di screenshot, silahkan bahan-bahannya. Akhirul kalam, saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekeliruan dan kepada saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.